Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Transformation Church. Hello Transformers, saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani Year of Victorious Faith ini. Di minggu ini kita masih akan belajar dengan tema Heroes of Faith. Kita akan belajar dari keteladanan hidup mereka yang beriman dan taat kepada panggilan Tuhan. Dan sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu Transformers, hari ini kita siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Karena Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah alasan kenapa kita hidup di dunia ini, amin. Mari kita memuji Tuhan. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu
Kekuatan kami Tuhan hanya dari Engkau. Karena Tuhan, setiap kebaikan dalam hidup kami semuanya dari Engkau Tuhan. So we depend our lives in you. Oh, oh, thank you Jesus. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God all my life. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, 'cause you have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend, and I have lived, come on, in the goodness of God. Come on, sing it with me. All my life, all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, sing it with me. All my life, all my life you have been faithful. Oh, you are so faithful, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me everywhere I go. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me.
been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari nyatakan, all my life you have been faithful. You have been faithful. Oh, sebab Engkau setia Tuhan. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Halo Transformers, senang kembali menjumpai Anda di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan November, ya. Sebentar lagi kita akan memasuki Desember dan menyambut Natal dan mengakhiri tahun ini. Kita belajar untuk terus dikuatkan lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita praktekin sepanjang tahun ini. Dan di bulan November, sesuai tema Heroes of Faith, kita belajar dari keteladanan dan ketaatan orang-orang yang Tuhan pakai di dalam firman Tuhan. Mulai dari Abraham, seorang yang disebut bapak orang beriman. Ya, kita belajar juga dari kehidupan seorang Elia, bagaimana tetap beriman di tengah-tengah badai kehidupan. Kita belajar juga kemarin dari kehidupan seorang Esther yang memiliki iman yang berani, ya, yang membuat dia melangkah dalam ketaatan. Dan hari ini kita belajar, ya, sebagai bagian terakhir bahwa iman bukan berarti sempurna. Kita akan belajar dari kehidupan seorang murid Yesus yang paling lantang, tapi juga kita melihat bagaimana ia berkali-kali gagal dalam kehidupannya. Tapi itu tidak menghentikan Tuhan untuk bisa memakai hidupnya dengan luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan adalah Petrus, ya, Simon Peter. Iman di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Faith amidst imperfection. Saya berdoa lewat pengajaran firman Tuhan hari ini, kita benar-benar akan dikuatkan dan kita akan melihat bahwa ternyata orang-orang yang dipakai Tuhan bukanlah orang-orang yang sempurna, yang tidak memiliki kesalahan dan kegagalan. Tapi bagaimana kemudian respon mereka dan bagaimana Tuhan yang tidak henti-hentinya mengasihi dan memberikan mereka kasih karunia. Dan waktu mereka meresponi itu semua dalam ketaatan, mereka melihat Tuhan bisa memutarbalikkan, membangkitkan, dan bahkan memakai mereka dengan lebih luar biasa. Saya berdoa ini boleh menjadi juga sebuah bukan hanya keteladanan, tapi sebuah encouragement buat kita semua. Untuk kita juga mau percaya kepada Tuhan. Nah, hal pertama yang kita akan belajar adalah dari dua hal yang bertolak belakang dari seorang Petrus, ya, yaitu boldness, keberanian, dan denial atau penyangkalan, ya. Jadi poin pertama ini bicara tentang Peter's boldness and denial. Ya. Petrus itu adalah satu-satunya murid yang berani mendeklarasikan di depan semuanya bahwa dia akan mengikuti Yesus bahkan kalaupun dia harus mati. Tetapi di waktu yang tidak berbeda jauh dia juga yang kemudian menyangkal Yesus, ya. Bukankah ini sebuah gambaran yang luar biasa tentang ketidaksempurnaan manusia, Anda dan saya? Bayangkan seseorang yang sudah melihat bagaimana Yesus melakukan hal yang luar biasa selama 3 tahun setengah. Menjadi murid yang tidak pernah lepas dari keberadaan Yesus ketika dia melihat Yesus membangkitkan orang dari kematian, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan melakukan banyak hal.
bahkan melihat bagaimana Tuhan dimuliakan. Tetapi orang yang sama bisa berkata dengan berani di satu waktu, tapi dalam situasi yang sulit ketika Yesus akhirnya ditangkap dan mau dihukum mati, dia menjadi orang yang menyangkal karena ketakutan. Matius 26 ayat 31 sampai 35 menggambarkan kisah ini. Dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Wah, Petrus dengan berani menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Ya, tipikal Petrus yang begitu berani kalau bicara tentang, dan paling duluan kalau ngomong ya. Tapi kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus tetap ngotot, dia berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Ya, semua murid yang lain pun akhirnya berkata demikian juga. Tetapi setelah kejadian itu, pernyataan yang luar biasa disampaikan. Tidak lama berselang kita akan membaca di dalam Matius, masih di pasal yang ke-26, tapi di bagian akhir ketika Yesus kemudian ditangkap oleh para prajurit. Dituliskan di ayat 69, Petrus sedang duduk di luar halaman. Dia memilih untuk tidak mendekat, tapi ingin mengamati apa yang terjadi dengan Yesus. Dikatakan, datanglah seorang hamba perempuan kepada Petrus dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus menyangkalnya depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." 1 kali. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang di situ, "Orang ini," maksudnya Petrus, "bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan Petrus kemudian menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Sudah 2 kali ya, saudara. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Total lengkap sudah 3 kali sesuai apa yang Yesus perkatakan. Dan pada saat itu firman Tuhan menuliskan, berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bukankah ada masa-masa, bahkan mungkin saat ini, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, entahkah itu karena kita ada dalam sebuah situasi di mana kita merasa kita minoritas. Atau mungkin kita dalam sebuah situasi yang tantangannya begitu berat sehingga kita punya pergumulan berat dan belum melihat jawaban. Dalam masa-masa itu, dalam tekanan begitu, kita seringkali punya respon yang salah. Dan kemudian sama seperti Petrus, kita menyangkal tentang Yesus. Ketika kita nggak lagi percaya, ketika kita lagi bersungut-sungut, mengutuki kenapa begini, kenapa begitu. Secara tidak langsung kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Kita sedang menyangkal eksistensi Yesus dalam hidup kita. Bahwa dia pribadi Allah yang begitu baik, pribadi Tuhan yang sudah menolong kita, menyelamatkan kita, menyertai kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Petrus, kita ini nggak sempurna. Dan bukankah ya the difference, perbedaan between Peter's boldness and initial boldness waktu di awal and his later denial, dan kemudian dia sangkal sendiri, highlights how human faith can be shaky and how much we depend on God's undeserved love and forgiveness. Sebentar berani dan kemudian dia sangkal sendiri adalah gambaran bagaimana Anda dan saya seperti Petrus. Iman kita itu seringkali goncang dan kita ini benar-benar bergantung sepenuhnya kepada kasih Tuhan yang sebenarnya nggak layak kita terima dan pengampunan yang Dia berikan. Makanya kita bersyukur bahwa Tuhan tuh mengasihi kita, mengampuni dosa kita. Itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena siapa pribadi Dia itu sendiri, yaitu Sang Kasih, Sang Penyelamat. Ya, Max Lucado menuliskan, God's love is not based on our performance, but on His perfect nature. Haleluya. Kasihnya Tuhan itu tidak didasarkan pada
penampilan, kehebatan yang kita bisa lakukan, tetapi pada pribadinya, ya, yang adalah Sang Kasih yang sempurna itu. Jadi ini sungguh boleh mengencourage, menguatkan kita semua, bahkan ketika iman kita kadang-kadang menjadi lemah, kasih Tuhan itu nggak pernah berubah dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat dari kehidupan seorang Petrus, ya. Tadi adalah gambaran di dalam akhir babak ketika Yesus ditangkap. Mari kita mundur sedikit, kita belajar dari keberanian seorang Petrus lagi, tetapi kemudian juga ketakutannya membawa dia mundur. Yaitu kisah ketika dia berjalan di atas air, walking on water. Di dalam Matius 14 ayat 22-33 dituliskan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit itu berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, saya pikir Yesus nih seringkali membuat ujian iman kepada murid-muridnya, sengaja. Dia menyuruh muridnya datang supaya dia kemudian bisa menghampiri dengan jalan di atas air, supaya murid-muridnya mengalami ya perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kasih dan kuasa Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Di tengah-tengah kegelapan yang menghimpit kita, di tengah-tengah situasi yang sulit, Bapak Saudara, sama seperti murid-murid, kita seringkali jadi salah lihat. Kita pikir ada hal-hal yang jahat, hal-hal yang mengerikan, padahal Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, disinilah Petrus. Kemudian dia berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Jadi menarik nih. Ketika Petrus maksud saya berani meminta kepada Tuhan, kalau benar Tuhan, ayo saya jalan di atas air. Karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa membuat dia jalan di atas air. Mana ada manusia yang jalan di atas air. Dan Tuhan menghargai ya keberanian dan sekaligus iman Petrus itu. Dia berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Orang pertama dan sampai hari ini yang terakhir yang berjalan karena imannya. Banyak yang menyatakan bahwa Petrus berjalan bukan di atas air, tapi di atas perkataan firman Tuhan, yaitu ketika Tuhan menjawab, "Datanglah." Itu yang membuat Petrus kemudian mungkin untuk berjalan di atas air. Tapi lihat ini, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sekalipun singkat, tapi pengalaman Petrus berjalan di atas air adalah sebuah mujizat yang terjadi karena dia memilih awalnya untuk percaya kepada Tuhan sehingga dia memperoleh keberanian untuk melangkah di atas air. Tapi ketika ada hal-hal yang mengganggu, mendistract, mengacaukan konsentrasi dan fokusnya dari Tuhan kepada yang lain, ketika angin bertiup, dia merasa goncangan begitu besar, dia fokus kepada masalah dan situasi sehingga kemudian dia akhirnya tenggelam. Tapi di sini kita juga bisa melihat bahkan ketika imannya goncang dan dia tenggelam, dikatakan firman Tuhan, segera Yesus mengelurkan tangannya. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sekalipun kita gagal, dia memberikan kita anugerah. Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sama seperti firman Tuhan mengingatkan kita, bahkan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Hari ini kalau Anda dan saya sedang mengalami sebuah situasi seperti Petrus, di mana kita mungkin awalnya berani, awalnya kita percaya, tapi waktu kita melangkah kita merasa tiupan angin makin kencang, gelombang air makin keras, dan kita merasa kita tidak lagi punya iman untuk percaya bahwa saya bisa bertahan, sehingga kita mulai goyah, kita mulai tenggelam dalam masalah kita. Berteriaklah kepada Tuhan seperti Petrus, "Tuhan, tolong saya." Dan dengar baik-baik. Segera Tuhan pasti menolong karena dia mengasihi Anda dan saya. Faith doesn't eliminate questions or uncertainties, but rather involves trusting God despite them.
Iman itu ya bukan berarti kita jadi nggak punya pertanyaan atau nggak lagi punya ketidakpastian. Tetapi iman itu bicara tentang bagaimana kita itu percaya kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah banyaknya pertanyaan dan ketidakpastian. Ya, ini yang kita belajar. Pastor Joel Osteen menuliskan, faith is about trusting God when you have unanswered questions. Iman itu bicara tentang percaya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Bahkan ketika kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada atau belum ada jawabannya, atau yang tidak bisa kita jawab. Ya, kita belajar dari kehidupan Petrus hari ini. Yang ketiga, ingat kembali ke yang pertama tadi, Petrus menyangkal Yesus, kemudian Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit. Apa yang terjadi? Ketika Yesus bangkit, Yesus pergi menjumpai Petrus yang pada saat itu kembali kepada kehidupan lamanya dan mencoba untuk menangkap ikan kembali. Dia tidak lagi yakin bahwa misi yang dia terima dari Tuhan itu masih valid. Sekalipun dia tahu Yesus sudah bangkit, tapi dia nggak punya keberanian dan keyakinan yang cukup untuk melakukan apa yang Yesus minta. Yohanes 21 ayat 15-19 mencatat kisah ini. Kemudian Yesus itu menjumpai Simon, ya ini sebagai pendahuluannya. Lalu kemudian mereka nggak bisa nangkap, terus kemudian Yesus bilang, coba lemparin jalannya ke sini. Lalu kemudian mereka nangkap ikan dan disitulah Petrus langsung sadar ini Tuhan. Dia langsung turun dari perahunya, kemudian dipakai bajunya, kemudian dikatakan mereka kemudian makan ikan. Ya, makanya ada istilah ikan Petrus kalau di sana. Dan dikatakan sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kata Yesus kepada untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, kau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, kau mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi Peter's threefold restoration, ya, 3 kali restorasi yang dilakukan by Jesus is a powerful reminder of God's forgiveness and the call to serve others, showing the connection between faith and helping others. Bagaimana Yesus merestorasi, memulihkan Petrus 3 kali dengan pertanyaan-pertanyaan tadi adalah sebuah pengingat yang luar biasa akan pengampunan yang Tuhan berikan dan panggilan yang Ia berikan kepada kita semua untuk melayani. Disinilah kita melihat ada sebuah koneksi yang luar biasa antara iman dan pelayanan kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus menjawab, iya. Dan kemudian Tuhan memberikan perintah gembalakan domba-dombaku. Seperti seolah-olah Tuhan mau merestorasi. 3 kali engkau menyangkal aku. Hari ini 3 kali aku bertanya apakah engkau mengasihi aku dan engkau menjawab iya. Dan aku mengutus kamu dengan sebuah misi yang sudah diperbaharui. Gembalakan domba-dombaku. Ingat waktu Yesus memanggil Petrus dikatakan mulai hari ini engkau akan menjala manusia. Tetapi kemudian Simon gagal. Ya, sekalipun dia sudah disebut Petrus sang batu karang. Itu sebabnya penyangkalan Petrus Tuhan perlu pulihkan. Supaya Petrus kembali yakin bahwa dia mungkin gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup Petrus. Dan disinilah Petrus imannya dibangkitkan. Jadi Tony Evans, ya, salah satu pastor di Amerika menuliskan, your failure is never final when God is your father. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu Bapa kita,
Kegagalan kita itu bukan sesuatu yang sifatnya final atau the end atau sudah berakhir. Itu hanya sebuah momen. Maukah kita hari ini meresponi Tuhan dan bangkit? Karena kita percaya waktu kita bangkit dan kembali taat kepada Tuhan, ada kasih karunia yang akan menolong kita, memampukan kita. Seperti Petrus yang bahkan sudah gagal sekalipun. Tuhan akan tetap memanggil kita. Dan misi dan purpose, tujuan yang Tuhan beri dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Tuhan mau kita kembali bangkit hari ini dan kembali melangkah dalam misinya Tuhan. Dan yang keempat, kita akan melihat, ya, ini bagian yang terakhir dari sharing saya hari ini, bagaimana transformasi seorang Petrus benar-benar luar biasa. Dan ketika Yesus akhirnya naik ke surga, dia memberikan sebuah amanat agung, ya, untuk memuridkan, pergi dan jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan seperti yang aku perintah kepadamu, sebab aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Maka ada sebuah momen ketika mereka akhirnya menunggu dan Roh Kudus dicurahkan dan Petrus dan murid-murid yang lain dipenuhi oleh dipenuhi oleh karunia daripada Roh Kudus. Maka dalam Kisah Rasul 2 ayat 37-42 yang disebut sebagai Pentakosta, terjadilah sebuah hal yang luar biasa. Di dalam ayat 14-16 dikatakan, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang yang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dia bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus kemudian dia mengerti tentang rencana Tuhan, tapi dia mendapatkan keberanian untuk menyatakan kebenaran, bahkan menghardik mereka yang berkata salah, dan kemudian menyampaikan kabar baik dan menantang orang untuk mengikut kepada Yesus. Dan di ayat 37 dilanjutkan, ketika mereka mendengar khotbah, ya, apa yang disampaikan Petrus, hal itu mereka menjadi sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Petrus begitu menjadi clear sekali dalam memberikan direction. Dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lainnya memberi suatu kesaksian sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada sebuah transformasi dari seorang yang menjadi penyangkal Yesus menjadi bold preacher on Pentecost. Seorang pengkhotbah yang sangat berani di hari Pentakosta, diurapi oleh Roh Kudus dan menyatakan kebenaran firman, sehingga orang memberi diri untuk ikut kepada Yesus, dibaptis, bahkan 3.000 jumlahnya. Luar biasa. Makanya tepatlah yang dikatakan Rick Warren, your greatest ministry will most likely come out of your deepest pain. Pelayanan kita yang luar biasa ini seringkali justru datang karena luka, karena problem, karena masalah yang paling parah yang pernah kita alami. Tuhan bisa mengubah our misery becoming our ministry. Penderitaan, pergumulan kita menjadi pelayanan kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun hari ini Anda dan saya kita pernah gagal seperti Petrus, mari ingat, ini semua belum berakhir. Dunia belum berakhir. Ada suatu kuasa transformasi yang Tuhan sanggup hadirkan yang mengubahkan hidup Anda dan saya. Our past experiences, including failures and pain, can become the source of our most profound and impactful ministries when we allow God to work through us. Pengalaman kita di masa yang lalu, bahkan termasuk kegagalan kita, dan mungkin juga luka-luka dari kita masa lalu, ketika itu semua sekalipun terjadi, bisa menjadi justru sumber di mana pelayanan kita yang paling bermakna dan berdampak justru lahir dari situ. Ketika kita mengizinkan Tuhan untuk berkarya melalui hidup kita itu. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup sembuhkan, pulihkan kita. Bahkan itu akan memberikan kita pelayanan yang sangat efektif. Itu sebabnya orang yang mengalami banyak
mungkin pernah mengalami pelecehan secara seksual akan menjadi orang yang sangat efektif Tuhan pakai untuk menolong, memulihkan orang-orang mengalami yang sama. Orang-orang yang pernah terikat dengan dosa, misalkan dengan seks atau mungkin dengan narkoba. Ketika dia bertobat dan Tuhan pulihkan, Tuhan juga pakai secara efektif untuk menolong orang demikian. Orang yang dulu begitu minder, gak percaya diri, gak merasa hidup punya makna. Ketika Tuhan pulihkan, dia justru Tuhan pakai untuk menjangkau dan memenangkan dan menolong menyembuhkan orang-orang yang mengalami hal yang serupa. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan seorang Petrus dan perjalanannya dari seorang yang begitu berani tapi cuma dari perkataan, ya. Tapi kemudian menyangkal Yesus, yang berani meminta Yesus untuk dia bisa melangkah di atas air dan kemudian dia benar-benar melangkah tapi kembali takut karena goncangan. Orang yang sampai-sampai hancur hati gak yakin lagi dia bisa dipakai, tapi Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dia, dan bahkan Tuhan transformasi menjadi seorang pengkhotbah yang bukan hanya berani berbicara, tapi lewat karya yang Roh Kudus lakukan lewat hidupnya. 3.000 orang dalam satu kali penyampaian firman Tuhan bukan hanya bertobat tapi memberi diri dibaptis dan jumlah mereka terus bertambah. Bapak Saudara dikasih Tuhan, lewat hidup Anda dan saya, Tuhan juga bisa melakukan perkara yang sama dahsyat, bahkan jauh lebih luar biasa. Percayalah ada Roh Kudus yang menyertaimu ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ia memampukanmu mentransformasi hidupmu sehingga engkau menjadi orang yang sama sekali baru yang dipakai Tuhan buat kemuliaan bagi namanya. Amin. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup setiap kami ke dalam tangan-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Tuhan terus senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Hari ini kami berdoa ada iman yang bangkit, ada keyakinan. Karena kami tahu dan percaya kalau Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kalau hari ini engkau sudah mendengar firman Tuhan, engkau berkata, saya juga mau mengalami seperti yang Petrus alami. Saya mau mengalami transformasi demikian. Bagaimana saya memulainya? Tidak lain dan tidak bukan, Anda dan saya hanya bisa memulainya ketika kita memulainya bersama dengan Yesus. Kalau Anda berkata, ya saya mau, ikuti saya berdoa. Anda katakan begini, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang sanggup memulihkan seorang Petrus dan memakai dengan luar biasa. Engkau juga sanggup memulihkan dan memakai hidupku untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan. Jadi sesuai kehendak. Mulai hari ini dan seterusnya. Engkau yang memimpin hidupku. Engkau yang telah menjadikan hidupku baru. Aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus. Congratulations, Anda yang baru saja berdoa demikian. Adalah sebuah awal yang baru dan Anda akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan tidak akan pernah berhenti dan terus diberikan dalam hidupmu. Ketika kita mau belajar taat dan terus meresponi kasih karunia demi kasih karunia Tuhan berikan dengan ketaatan dan kesetiaan, maka kita akan melihat hidup kita bukan hanya diubahkan, tapi lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak orang yang boleh dipulihkan, bahkan dibawa kepada Tuhan. Hidup mereka juga boleh diselamatkan. Hari ini mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, dan biarlah sepanjang November ini kita sudah mendengar berbagai dan belajar dari berbagai kisah hidup orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa menjadi tokoh-tokoh iman. Saya percaya Anda dan saya, Tuhan juga mau bangkitkan supaya lewat kehidupan kita yang ditransformasi ini, anak cucu keturunan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di marketplace yang mengenal kita, keluarga besar kita, mereka juga boleh melihat keteladanan iman dari respon dan ketaatan kita hari ini. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan cukup buat Anda dan saya. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang meresponi firman Tuhan hari ini dengan ketaatan dan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan sahabat sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini.
Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya, kita belajar hari ini dan menerima sukacita yang luar biasa. Bahwa sekalipun seorang yang tidak sempurna, bahkan sering kali melakukan kegagalan dan kesalahan seperti Petrus, tapi kasih karunia Tuhan terus datang, kasihnya tidak pernah berubah. Bahkan Petrus bukan hanya dimaafkan, tapi juga dipulihkan, bahkan ditransformasi menjadi orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Hari ini saya percaya Anda dan saya juga akan mengalami demikian. Mari kita meresponi Tuhan dan firman-Nya hari ini dan berkata, Tuhan, jadi dalam hidupku sebagaimana kehendak-Mu. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang luar biasa dari Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memberikan dan melimpahkan kasih karunia-Nya buat setiap kita untuk kembali dari jalan kita sendiri dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Sampai transformasi yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita itu sungguh jadi dan sempurna di dalam nama Yesus. Dan bila setiap kita yang percaya menerima berkat anugerah ini, kita sama-sama katakan, Amin. God bless you and happy Sunday.